kita orang masih ketemu di WA atau di Zoom gini, tapi kalau dia so lama. Jadi terakhir PKLU kayaknya. Ya, kalian gue nggak ada. Selamat malam ibu-ibu. Kita mau mulai ibadah. Kita akan mau doa konsistori. Mati lagi. Makasih. HP lagi error. Selamat malam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berhimpun kembali secara daring atau online pada minggu ke-11 sesudah Pentakosta ini untuk melaksanakan ibadah persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Pemberitaan firman pada malam ini akan disampaikan oleh Diaken Abraham S. Sembiring dengan tema Tuhan Menolong. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara daring atau online ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Mari berdiri, kita menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersada indah Indonesia, dari asal yang berlain dan dari berbagai suku bangsa.
Taufan. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang ada di rumah dan Bapak Pendeta, Bapak Ibu yang ada di gedung gereja. Saya mewakili pengurus mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada malam hari ini. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Bapak Diakon Abraham S. Sembiring dengan tema Tuhan yang menolong. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian. Sebelum memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang berkenan menuntun kita semua kaum perempuan jemaat GPIB Shalom DKI Jakarta untuk beribadah dan bersekutu dengannya. Marilah berdiri menghadap Tuhan dan dengan sukacita iman kita memuji dan memuliakan Dia yang selalu berkarya di dalam kehidupan. Mari berdiri menyanyikan lagu Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas waktu yang sudah Tuhan berikan untuk bersama-sama mengikuti ibadah Pelkat PKP melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Berkati ibadah kami agar layak di hadapan-Mu. Berkati pelayan firman Diakon Abraham Sembiring untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi dia dengan kuasa-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampuni kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Amin. Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 48 ayat 10 sampai 12. Kita baca secara berbalasan. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu. Sampai ke ujung bumi, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kita sambut dengan nyanyi Gita Bakti 43 bait 1 dan 2.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca bagian dari Alkitab pada malam hari ini dalam ibadah kita, kita akan memohon bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami umat-Mu yang berhimpun melalui jaringan internet ini. Biarlah kiranya Tuhan mencurahkan bagi kami semua Roh Kudus agar kami memahami bacaan kami dan terlebih-lebih kami memahami pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu yang akan berbicara, urapi pula seluruh ibu-ibu yang mendengarkannya, agar kami semuanya memperoleh hikmat dan kami disanggupkan pula untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, demi putra-Mu Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi, ibu-ibu persekutuan kaum perempuan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Adapun bacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan jadwal SBU terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai dengan 22. Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai 22 yang menyatakan demikian. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seseorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Ibu-ibu yang kekasih, anggota Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat Shalom dan yang juga mengasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul adalah merupakan suatu bagian dari pembelaan Stefanus. Jadi Stefanus menyampaikan berita Injil karena imam-imam, baik imam kepala maupun imam besar, tidak suka kepada isi pemberitaannya, sehingga Stefanus dituduh menghina Allah orang Israel. Sehingga apabila zaman yang sekarang, Paulus dikenakan pasal penistaan agama Yahudi. Karena itu ia ditangkap dan dia pun disidang oleh Sanhedrin, Mahkamah Agama Yahudi. Di hadapan Stefanus tidak ada pembela, tetapi saksi-saksi, bahkan saksi-saksi yang dibayar oleh Sanhedrin banyak. Di situ mereka menyampaikan bahwa Stefanus nyata-nyata menghina Allah Yahudi, menghina nabi-nabi Yahudi, dan sebagainya. Ini adalah pembelaan Stefanus. Sehingga seluruh pasal 7 dari Kisah Para Rasul ini berisi tentang pembelaan, namun karena mendengar pembelaan itu,
hati Sanhedrin, hati Mahkamah Agama katanya sangat tertusuk, mereka marah sehingga Stefanus pun langsung dijatuhi hukuman mati, dibawa keluar dan dirajam batu sampai mati. Ibu-ibu yang kekasih, apa yang dikatakan Stefanus? Di dalam bacaan kita pada malam hari ini disampaikan bahwa makin dekatnya genap janji Allah itu kepada Abraham. Apa sih yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Bahwa keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai. Itu janji Tuhan. Tetapi kemudian setelah beberapa ratus tahun bangsa Israel menjadi budak di Mesir, tiba-tiba raja yang memerintah pada saat itu, yang kalau kita lihat kitab sejarah ini waktunya mirip dengan kekuasaan Raja Ramses yang pertama, Ramses I. Dia membuat kebijakan bahwa orang Yahudi ini tidak boleh dibiarkan beranak pinak. Mereka harus dibatasi sekali populasinya. Kalau tidak nanti mereka lebih banyak dari kita dan mereka sanggup melakukan pemberontakan. Dan orang-orang Yahudi di Mesir hidup dalam perkampungan budak. Mereka tidak punya tetangga orang Mesir. Artinya mereka dan mereka sendiri saja di situ. Dan tidak satu perkampungan. Ghetto istilahnya perkampungan itu ada yang di dekat proyek-proyek tertentu. Nanti kampungnya dipindah lagi kalau lagi ada proyek bikin patung besar atau itu. Atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi genap janji Abraham itu artinya Allah punya rencana untuk membuat keturunan Abraham ini sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Itu yang dijanjikan Allah. Tetapi dengan liciknya menurut Stefanus dalam pembelaannya bahwa orang Mesir ini sangat lalim mempergunakan tipu daya dan pada saatnya populasi mereka dibatasi. Mereka memberikan dekret bahwa semua anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Anak perempuan tidak disebut karena anak perempuan biasanya tidak meneruskan marga dan apabila dia statusnya anak perempuan budak nanti dia remaja boleh dibawa ke istana jadi dayang-dayang atau jadi sitter atau apa kalau dia kulitnya bersih, bicaranya baik dan sebagainya. Tapi anak laki-laki harus dibunuh. Allah punya rencana. Rencana dan janji Allah kepada Abraham ini tidak mungkin dibatalkan. Karena itu Allah berencana mengeluarkan bangsa Israel itu dari Mesir. Karena raja sudah menjatuhkan putusan seperti itu. Tetapi pemimpin yang akan ditunjuk oleh Allah itu baru dilahirkan justru di saat dekret pembunuhan bayi laki-laki dikeluarkan. Jadi ibu-ibu yang kekasih, Allah dengan sengaja memilih Musa. Padahal ada abangnya kok, ada Harun, ada kakak perempuannya, ada Miriam. Mengapa justru bayi yang baru dilahirkan ini dipilih Tuhan? Tuhan berencana bahwa bayi yang baru dilahirkan, calon pemimpin orang Yahudi ini harus orang yang paling tinggi peradabannya, harus paling bisa. Ibu-ibu, pada faktanya Musa dibesarkan di dalam istana Firaun. Di ayat 22 dikatakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Peristiwa ini kira-kira tahun minus 900 atau arti kata lain 900 tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesir adalah bangsa yang paling tinggi peradabannya di wilayah itu. Tidak ada yang lebih tinggi dari bangsa Mesir. Bahkan Musa pasti pernah melihat piramid yang ada kita lihat sekarang. Apabila di foto-foto postcard atau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah berkesempatan untuk tur ke Mesir, ada dua piramid di Giza atau Gizeh yang besar sekali yang ada Sphinx-nya itu adalah kuburan dari Raja
Khufu. Khufu ini dikubur pada tahun minus 2500. 2500 tahun sebelum Masehi orang Mesir sudah bisa bikin bangunan secanggih itu. Betapa rumit, apalagi bagian dalamnya. Jadi Allah memang sengaja menempatkan Musa di dalam didikan orang yang berperadaban paling tinggi. Dengan maaf kata ibu-ibu, kalau kita bicara tahun 2500 sebelum Masehi, orang-orang di Eropa, di Roma, di Italia, di negara-negara lain, mereka atap rumah mereka masih dari jerami. Sedangkan orang Mesir tidak mungkin bikin atap jerami, badai pasir 1 hari 2 kali. Tercabut semua itu. Mereka sudah membuat rumah tangga mereka hidup di rumah yang atapnya bata. Pada zaman itu mereka sudah bisa bikin batu bata, dan batu bata dibuat atap. Sehingga baik rumah Mesir maupun kuburan raja-raja, apalagi istana mereka luar biasa. Jadi di tempat peradaban tinggi inilah Musa dididik dan dibesarkan karena Allah punya rencana. Rencana yang luar biasa. Musa pada waktunya nanti diperintahkan oleh Allah untuk memimpin bangsa itu keluar, supaya janji Allah tergenapi. Karena kalau mereka di Mesir terus, mereka tetap ditindas dan tidak bisa beranak pinak. Ada anak pun dibunuh. Karena itu Musa kita bilang bolehlah ditakdirkan, dibuat garis jalan oleh Tuhan, hidupnya akan memimpin bangsa ini. Tetapi Musa sebagai calon pemimpin juga perlu diuji lebih lanjut. Bahwa waktu Tuhan menunjukkan bahwa pada umur 40 tahun Musa harus keluar dari istana Mesir karena ada kasus dikatakan dia membunuh seorang mandor atau tentara Romawi yang menyiksa orang Yahudi. Karena itu dia keluar dan meninggalkan tanah Midian, meninggalkan Mesir menuju Midian, di mana di sana dia bertemu dengan bapa mertua dan istrinya Sipora. Orang Midian ini adalah bangsa yang Tuhannya politeis, bukan Tuhannya orang Yahudi. Bahwa orang Yahudi yang tinggal di ghetto di tanah Mesir situ juga mengenal Allah nenek moyang mereka, tapi samar-samar. Sehingga Musa di Midian itu juga mendapat pendidikan yang luar biasa dari Tuhan. Dia harus menggembalakan ternak ayah mertuanya sebagai menantu, tetapi justru disitulah Tuhan menampakkan diri padanya melalui belukar yang menyala itu. Apakah sebentar dua bentar Musa ada di tanah Midian? Tidak, cukup lama. Musa harus bersabar untuk dapat kembali ke Mesir, untuk kemudian bergabung dengan bangsanya dan menghadap Raja Ramses kedua. Karena Ramses pertama sudah meninggal, Ramses kedua ini yang memimpin Mesir. Di dalam legenda-legenda kuno dikatakan bahwa Musa dan Ramses II ini dibesarkan bersama. Mereka dididik dengan cara yang sama. Bahkan mereka nampak seperti bersaudara. Karena belum ketahuan Musa itu orang Yahudi. Tapi setelah dia berumur 40 tahun dan dia melarikan diri, baru diusut bahwa ternyata Musa ini orang Yahudi, keturunan Yahudi. Namun pada saat dia kembali ke Mesir, sesudah dia menjalani pendidikan di tanah Midian, imannya ditempa, percayanya diuji coba oleh Tuhan. Dia kembali ke Mesir, tidak ada yang berani menangkap dia. Dia jenderal yang sudah pergi lama. Pada saat kembali, semua anak buahnya sudah perwira tinggi. Melihat dia datang ke istana, tidak ada yang berani menangkap dia. Karena mereka kenal, Musa ini adalah guru dan bos mereka. Sehingga untuk masuk ke istana Firaun buat Musa bukan perkara mudah. Akhirnya kita mengetahui ibu-ibu yang kekasih bahwa dengan rencana Tuhan, Musa pun masih diuji di saat terakhir. Tidak gampang mengeluarkan bangsa itu. Tuhan harus sampai mengeluarkan 10 tulah. Apakah 10 tulah itu satu hari satu? Tidak. Yang air jadi darah itu aja mungkin sebulan. Baru selesai wabah itu.
kemudian kodok keluar dari sungai. Itu butuh waktu yang lama. Musa harus menunggu semua tulah itu sampai tuntas. Karena Firaun memang dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Guna apa? Menguji orang banyak ini. Mereka sudah punya dan sudah tahu Musa akan memimpin kita, tetapi Ramses II tidak mengizinkan keluar. Mereka tetap diuji. Mereka sudah punya titik terang. Ada Musa yang akan memimpin. Bahkan Musa sendiri pun diuji. Jadi rencana Tuhan kita tahu tidak pernah gagal. Dan pada harinya memang Musa berhasil membawa bangsa itu keluar. Tetapi Tuhan di saat-saat etapa pertama perjalanan mereka ini dengan sengaja menunjukkan Musa itu suruhanku, yang sebetulnya memimpin kalian adalah aku. Tuhan berkata demikian, aku yang berkehendak kamu keluar. Sehingga nampak sekali ibu-ibu yang kekasih, adegan di mana bangsa itu sudah sampai di tepi Laut Merah, dan kemudian kurir yang mereka suruh intip ke belakang bilang tentara Mesir mengajar kita dan jaraknya masih 2 hari lagi. Bangsa ini sudah panik, banyak yang sudah bersungut-sungut. Hei Musa, kamu ingin kami mati di sini? Lebih baik kami mati di Mesir, kami mati di rumah kami sendiri. Masih ada yang berani berkata begitu. Dan Tuhan sengaja show off, sengaja menunjukkan kuasanya. Laut itu tidak dibelah 2 hari sebelum tentara Mesir tiba, tapi hanya hitungan saat yang pendek. Jarak mereka tinggal 2 kilometer, mereka sudah lihat ada kepulan asap pasukan. Baru disitulah Tuhan berkata, belah laut itu. Tuhan sengaja menunjukkan dirinya. Tuhan sengaja menunjukkan kuasanya. Mengapa? Rencananya harus diyakini oleh bangsa Israel ini. Ibu-ibu yang kekasih, di dalam kita memahami bacaan kita pada malam hari ini, kita melihat bahwa ada usaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Tapi kemudian rencana Tuhan tetap jalan. Ada usaha untuk membuat bangsa itu tidak dapat keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan rencananya tidak bisa dibendung. Apa yang Tuhan telah inginkan pasti terjadi. Rencana Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian Stefanus sesudah memberikan pembelaan ini, dia dibunuh. Tapi dengan dibunuhnya Stefanus, apakah rencana Tuhan untuk mendirikan satu umat Israel yang baru, yakni umat Yesus Kristus itu gagal? Tidak. Karena begitu Stefanus dibunuh, lahirlah Stefanus lainnya dalam jumlah yang sangat banyak. Karena ini rencana Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kehadiran kita sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, di jemaat kita, di rumah kita masing-masing, itu juga rencana Tuhan. Bahwa setiap pribadi kita, setiap orang yang ada di kita itu, baik itu suami kita, anak-anak kita, ponakan-ponakan yang ada, teman-teman segereja, Tuhan memiliki rencana bagi mereka, sebuah rencana yang tidak mungkin gagal. Karena itu, apabila kita memiliki pemahaman bahwa semua hidup kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Jadi sungguh terbalik Bapak Ibu apabila kita berkata bahwa aku berencana, saya berencana, rencana saya bagus, saya minta Tuhan memberkatinya. Sebaiknya tidak demikian. Sebelum kita membuat rencana, kita tanya dulu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kita harus meyakini bahwa apapun yang kita buat, apabila Tuhan tidak berencana demikian, itu tidak akan terjadi. Itu hal yang pertama yang dapat kita tarik pelajaran kita dari bacaan kita.
Ada hal kedua, ibu-ibu yang kekasih. Waktu Tuhan. Waktu adalah sesuatu yang sangat misterius. Waktu itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Dan waktu itu tidak bisa diulang ke belakang. Kalau saya punya mesin waktu di mana saya bisa kembali ke tahun 30-an, mungkin saya sudah cegah Perang Dunia Kedua. Tapi justru karena Perang Dunia Kedua terjadi, maka Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus, tepat waktu pada tahun 45. Kalau tidak ada Perang Dunia Kedua, kalau Belanda tidak diinjak oleh Hitler, kita masih jadi jajahan Belanda sampai hari ini. Karena Belanda di sana diinjak Hitler, mereka kabur dari Hindia Belanda sini. Tentara Jepang masuk, mereka lebih kabur lagi. Sehingga yang perlu kita hadapi tinggal Jepang. Jepang pun kalah, maka kita pun merdeka. Jadi waktu Tuhan adalah sesuatu yang misterius. Sebagaimana saya sampaikan, apabila saya bisa kembali ke tahun 30-an dan mencegah Perang Dunia Kedua, maka akibatnya belum tentu baik. Karena Tuhan punya kehendak yang kompleks. Tetapi kita semua tahu bahwa cara Tuhan menjalankan kehendaknya itu dengan cara dan waktu yang dimilikinya. Waktu adalah sesuatu yang harus kita pahami sebagai kuasa Tuhan yang belum pernah ada orang yang bisa menelitinya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata pada saat ditanyakan, bila mana anak manusia itu akan datang? Tuhan Yesus berkata, tidak ada satu orang pun yang tahu. Kamu bertekunlah dan kamu senantiasa berdoa agar pada hari kedatangannya kamu didapatinya bersih. Ibu-ibu yang kekasih, apabila kita meletakkan semua rencana hidup kita di dalam rancangan Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan datang setiap hari. Ada orang yang merasa bahwa mungkin Tuhan sudah bosan menolong dia karena dia bolak-balik jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tetapi di acara jatuh bangun seseorang ini, disitulah Tuhan melakukan pertolongan dan Tuhan menjalankan rencananya. Sehingga waktu Tuhan yang misterius itulah yang senantiasa kita amati dengan cermat. Karena waktu Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan dan waktu yang ditetapkannya adalah rancangan damai sejahtera. Kita tahu isinya itu, tetapi kapan kita memang tidak diizinkan untuk tahu kapan. Jadi ibu-ibu yang kekasih, mengutip apa yang disampaikan Stefanus dalam pembelaannya ini, bahwa di ayat 17, makin dekatnya genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Ini adalah merupakan satu pesan penting kepada kita, bahwa kita diminta untuk setiap saat hanya menyandarkan hidup kita pada rencana Tuhan. Dan waktu Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Biarlah kita semuanya dapat dikuatkan dari firman Tuhan ini, di tengah-tengah semua kesulitan yang kita hadapi di masa pandemi ini, di mana kita semuanya tidak bebas dan kita semua dibatasi, tapi di dalam rencana Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan terasa apabila kita menyandarkan rencana hidup kita di dalam tangannya. Terpujilah Kristus, hanya baginya lah segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Tercinta dan berat,
Ibu-ibu, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Biarlah kami semuanya dapat melaksanakannya dan menjadikan hikmat bagi kami agar kami mampu melaksanakannya dalam hidup kami, bahwa iman dan percaya kami terbina karena kami senantiasa setia mendalami firman Tuhan, membacanya dan memahaminya. Kami mengucap syukur pula atas pengurus Pelekat PKP yang senantiasa setia di dalam melakukan ibadah-ibadah dan melakukan pelayanan. Berkatilah para pengurus kaum perempuan agar mereka senantiasa Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan berikan bagi mereka kekompakan yang baik, agar derap kerja mereka sungguh-sungguh dapat terasa untuk jemaat perempuan yang mereka layani. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana mereka ke depan, ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menyediakan segala yang Pelekat ini butuhkan, dan juga Tuhan memberikan mereka kemampuan agar dapat menjangkau seluruh kaum ibu di jemaat kita, bahkan yang tinggal di pelosok-pelosok. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk ibu-ibu senior, para orang tua kami yang senantiasa setia ikut bersama kami dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan memanjangkan umur orang tua kami ini, di mana beliau semua adalah tempat kami belajar, tempat kami bertanya, bahwa segala pelayanan yang panjang yang telah mereka lakukan akan dapat menjadi guru bagi kami, dan kami bercermin bahwa karya-karya yang telah mereka lakukannya di masa lalu akan menjadi inspirasi dan menjadikan ide positif bagi kami, dan kami dapat juga belajar bahwa setia dan tekun melayani adalah hikmat yang datang dari orang tua kami ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka semuanya. Tuhan panjangkan umur mereka, dan terlebih-lebih Tuhan berikan mereka sukacita. Bapa yang Maha Kasih, kami teringat kepada saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan, baik karena COVID maupun penyakit lain. Pada malam hari ini kami berdoa untuk Bapak Wagito Purwono, suami dari kekasih kami Ibu Kastila, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pelni. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menjamah bagian tubuhnya yang sakit melalui bantuan obat, bahkan melalui perawatan dari para dokter dan tenaga medis di sana. Biarlah kiranya Tuhan membuatnya kembali sehat, berjalan tegak, dan kami semuanya dapat berkumpul bersama-sama, dan beliau Tuhan sanggupkan untuk senantiasa untuk setia melayani jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Ibu Ita Waroy yang berada di Sabang, di Pulau Weh, di Aceh Utara. Keluarga Ibu Ita ini menderita COVID. Biarlah kiranya keluarga ini dapat Tuhan pulihkan, dan Tuhan memberkati semua isolasi mandiri, bahkan obat-obatan dan perawatan yang didapat mereka di sana. Dan Tuhan senantiasa menyatukan keluarga yang jaraknya jauh ini melalui doa-doa mereka, saling mengingat, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini. Kami juga berdoa untuk anak menantu dari Ibu Koni, Ibu April, pada tanggal 16 yang akan datang akan menjalani operasi sesar. Biarlah kiranya Tuhan menyertai operasi ini, dan Tuhan memberikan ketelitian bagi para dokter yang melaksanakannya, agar sukacita dari Ibu Koni genap dengan kehadiran cucu yang berikutnya. Bapa, sertailah kiranya Ibu April ini, dan Tuhan memberikan kekuatan baginya, baik fisik maupun mental, untuk menghadapi operasi sesar.
Biarlah kiranya sukacita yang akan diterima keluarga ini, dan itu menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk ketua majelis jemaat kami, Bapak Aprianus Libat yang memimpin jemaat kami ini. Demikian juga kami berdoa untuk pelaksana harian majelis jemaat, bahkan seluruh presbiter yang membantu di dalam tugas mereka masing-masing. Bapa, mampukan kami untuk dapat melalui masa pandemi ini, dan Tuhan juga memberkati kami semuanya melalui kemampuan kami untuk senantiasa tekun menyelenggarakan ibadah-ibadah untuk melayani jemaat-Mu. Kami tidak lupa untuk mendoakan pemerintah kami yang senantiasa banting tulang siang dan malam untuk mengatasi pandemi ini. Entah sudah berapa dana yang dikeluarkan oleh negara dan bagaimana Departemen Kesehatan dan semua satgas yang membantu telah mengorbankan waktu bahkan jiwa mereka. Bapa, berkati pemerintah kami dan berikanlah hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat segera lepas dari krisis kesehatan ini. Ya Bapa, masih banyak yang kami minta, tapi kami percaya di Kau sendiri yang telah mengetahui isi hati kami. Bahkan kami yang diam-diam menaikkan doa pribadi kami. Dengarkanlah doa-doa kami semua ya Bapa, karena kami tidak pernah bosan mendoakan satu hal yang sama, yang terus-menerus kami doakan, tiada putus-putusnya, karena kami mengetahui rancangan Tuhan selalu baik bagi hidup kami. Namun jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa di dalam Kristus segala yang baik menjadi nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah senantiasa hidup kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu, kita masuk ke dalam pengucapan syukur. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bagi yang berada di rumah, persembahan dapat diberikan melalui scan code QR atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 2.
kasih di dalam Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Bapa yang pemurah, kami datang kepadamu membawa ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan syukur kami boleh dipakai hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terimalah syukur kami ya Bapa. Amin. Warta Pelkat PKP. Saya atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu di rumah dan Bapak Pendeta di rumah yang telah ikut ibadah pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, Bapak Diakon Abraham S. Sembiring. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan serta keluarga Bapak. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada pelayan liturgi pada malam hari ini, Ibu Daniela Purbasigar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu serta pelayanan Ibu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pianis, song leader, dan multimedia, Nona Ilona Maulani, Nyonya Joy Sembiring, Bapak Tembel Mulasi Tompul. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Nona Bapak Ibu sekalian. Untuk warta Pelkat PKP pada malam hari ini, yaitu program Pelkat PKP untuk sementara ini masih ibadah rutin setiap Selasa. Untuk minggu depan, ibadah rutin PKP tanggal 17 Agustus ditiadakan, tapi akan digabung dengan ibadah gabungan Jemaat Shalom dalam rangka memperingati 17 Agustus. Kami juga pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada semua ibu-ibu yang sudah berpartisipasi atau ada beberapa ibu-ibu yang berpartisipasi dalam mengirimkan video memasak yang kami akan tunggu sampai pada hari ini atau sampai pada malam hari ini. Dan untuk link penilaian besok kami akan share supaya ibu-ibu juga bisa menilai semua video mana yang kira-kira paling berkenan di hati ibu-ibu, dan dari kami pengurus akan memberikan apresiasi kepada ibu-ibu yang telah mengikuti, karena ini juga adalah lomba. Kami akan mengapresiasi kepada ibu-ibu yang telah mengirim video virtualnya. Ibadah pada malam hari ini dihadiri oleh berapa? 45 anggota jemaat, ibu-ibu dan bapak sekalian. Sekian warta Pelkat PKP pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu-ibu dan saudari-saudaraku yang kekasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Yesus
Ibu-ibu yang kekasih, marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, pemeliharaan dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dari Roh Kudus, menyertai ibu-ibu sekalian dari saat ini hingga selama-lamanya. Sudah. Nen. Pak Pendeta. Selamat malam semua. Selamat malam. Masih berdoa beri ibu tumak pen. Selamat malam ibu-ibu. Kasih Pak Iwan. Mau foto dulu. Terima kasih Om Iwan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ella. Kasih Ella. berkati. Enggak, ini istri orang tapi anak saya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Joy. Terima kasih Bu Ariel. Kok itu papa anak emak tuh? Ada keluarga. Keluarga. Anak keluarga. Satu paket nih, satu paket. Satu paket. Berbahagia sekali. Sore. Terima kasih semua. Halo, Ge. Bye, Ge. Hai. Bang Ali, Bapak besar begitu, Nalia. Silvana. Sehat, Sil. Puji Tuhan, Kakak Ge. Iwan. Masuk suara gue. Udah. Hah? Udin. Udah semuanya. Sehat, Semuanya. Pamit ya. Nggak ada foto nih. Udah ada foto, nggak kerasa. Foto sudah kebanyakan fotonya, tapi nggak kerasa. Nggak kerasa ya? Nggak satu badan. Oh, Udah ya udahlah. Gue masukin di video, masukin itu. Ya udah, Pak. Doang kalau gue naikin yang bawah. Iya deh, naikin aja lah, naikin lah, jangan diturunin. Gaspol. Gaspol. Gaspol banget. Terima kasih Bu-ibu. Dah Ella, terima kasih Bu Ella. Nah, semuanya pamit ya. Bye. Bye, Bye, Sil. Mia. Sampai ketemu hari Kamis. Iya. Vaksin kedua. Iya. Jadi gua mesti ambil itu ya. Begini ya. Ya, dia keluar moncrot.